3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to thanks to Mr. Muhammad Nurul Ihsan has given us time for presentation. First of all, let's thanks to Allah who has given us mercy and blessing until we can meet today. And don't forget salawat and greeting for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who taught their people goodness. Now, Group 5 want to presentation about find pronoun reference. Before that, I want to introduce my member. First, Sister Farihatus Sadiah. Second, Husna Fauziah, and the last, Muhammad Fikri Nugraha. First speaker is Sister Farihatus Sadiah. Time is yours. Okay, thank you. What is a pronoun? Pronoun is a word that is used instead of a noun or noun past. Pronoun refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. Jadi, kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Nah, kata ganti itu mengacu pada kata benda yang telah disebutkan atau kata benda yang telah disebutkan yang tidak perlu disebutkan secara khusus. Next. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, you will sometimes be asked to determine to which noun a pronoun refers. Pronoun reference questions are worded a bit differently on the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. On the paper test, pronoun reference questions are multiple choice questions, while on the computer test, pronoun reference questions are click on question. Jadi di bagian reading text ini, baik antara tes TOEFL kertas maupun tes TOEFL komputer, terkadang akan diminta untuk menentukan kata benda atau kata non yang mana dirujuk oleh kata ganti atau bisa disebut dengan pronoun reference. Lalu pertanyaan pronoun reference tersebut diberi kata-kata yang sedikit berbeda antara tes TOEFL kertas maupun tes TOEFL komputer. Pada tes TOEFL kertas, pronoun reference-nya tersebut berupa pilihan ganda, sedangkan pada tes komputer, pertanyaan pronoun reference-nya itu mengeklik pada pertanyaan tersebut. Either type of pronoun reference question test the same language skill. In a pronoun reference question, it is important to understand that a noun is generally used first in a passage, and the pronoun that's referred to it come after whenever you are asked which noun pronoun refers to. You should look before the pronoun to find the noun. Jadi dari kedua jenis pertanyaan tes pronoun reference tersebut mempunyai bahasa yang sama. Dan penting juga dipahami bahwa noun biasanya digunakan pertama kali dalam suatu bagian dan pronoun berada pada setelahnya. Jadi ketika setiap yang ditanyakan antara noun dan pronoun reference itu harus melihat sebelum pronoun atau kata ganti tersebut untuk menemukan
kata benda atau noun. Nah, berikut ini merupakan contoh pertanyaan pilihan ganda dari pertanyaan pronoun reference pada tes TOEFL kertas. Soalnya carnivorous plants such as the Sunday and the Venus flytrap are generally found in humid area where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, these plants have development mechanism to trap insect within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. This plant trap the insect a variety of ways. The Sunday has sticky hair on its leaf when an insect lands on this leaf. It gets caught up in the sticky hair and the leaf wraps itself around the insect, snapping suddenly and forcefully shoot around an insect. The pronoun they in line 5 refers to the question as about the reference from for the pronoun they. To answer this question, you should look before the pronoun they for plural noun that the pronoun could refer to. Humid area, insect, and this plant come before the pronoun, so they are possible answer. Digestive fluid comes after the pronoun, so it probably not the correct answer. Then you should try the three possible answer in the sentence in place of the pronoun. You should understand from the context that this plant have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. So the best answer to this question is answer B. Jadi pertanyaan itu menanyakan mengenai referensi atau kata ganti pada pronoun they. Nah, untuk menjawabnya harus perhatikan sebelum pronoun they tersebut. Kan bisa jadi humid area, insect, atau this plant. Maka harus dicoba 3 kemungkinan bahwa jawaban tersebut dari kalimat pronounnya. Dan harus juga dipahami bahwa tanaman itu memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga. Lalu jawaban yang paling tepat untuk contoh tes TOEFL kertas ini adalah B. Maybe just enough for me. I will return to moderator. Thank you. Okay, thank you for Sister Farihatus Sardia. Next, the second speaker is Brother Muhammad Fikri Nugraha. Time is yours. Okay, thanks for the time. Let me menjelaskan sedikit ya. Okay, now look at click on example of pronoun reference question from the computer TOEFL test. Sekarang lihat contoh pertanyaan referensi pronoun dari tes TOEFL komputer. Okay, carnivorous plants such the sundew and the Venus flytrap are generally found in humid areas where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. These plants trap the insects in a variety of ways. The sundew has sticky hairs on its leaves. When an insect lands on these leaves, it gets caught up in the sticky hairs, and the leaf wraps itself around the insect. The leaves of the Venus flytrap function more like a trap, snapping suddenly and forcefully shoot around an insect. Tanaman karnivora seperti sundew dan Venus umumnya ditemukan di daerah lembab, di mana ada pasukan nitrogen yang tidak membadai di dalam tanah.
Untuk bertahan hidup, tanaman ini mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam dedaunan mereka. Mereka memiliki pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga. Tanaman ini menjebak serangga dengan berbagai cara. Sundai memiliki rambut lengket di daunnya. Jadi ketika seekor serangga mendarat di daun-daun ini, ia akan tersangkut di bulu-bulu lengket. Dan daun itu langsung membungkus atau menutup diri untuk apa namanya merangkap serangga gitu. Kemudian daun penangkap atau juga disebut dengan venus berfungsi kurang lebih seperti perangkap, tiba-tiba patah dan menutup pangsa dari tubuh serangga. Oke. Look at the word it in the passage. Click on the word or press that it refers to. Lihat kata itu atau it di bagian itu. Gitu. Klik kata atau frasa yang mengacu kepada kata it. Oke, penjelasannya. Sebentar. This question asks you to find the reference for the pronoun it. To answer this question, you should look before the pronoun it for singular nouns that the pronoun could refer to. Variety, the sundew, and an insect come before the pronoun, so they are possible answers. Next, you should to try the three possible answer in the sentence in place of the pronoun. An insect gets caught up in the sticky hairs, while a variety or sundew does not. You saw insect is the best answer to this question. You should click an insect to answer this question. Nah, pertanyaan ini meminta kita semua atau meminta Anda untuk menemukan referensi dari kata pronoun itu gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus melihat sebelum kata ganti atau sebelum sebelum pronoun, kata benda atau noun tunggal yang dapat dirujuk oleh pronoun. Varietas, sendeo, dan serangga muncul sebelum pronoun. Nah, jadi itu adalah jawaban yang mungkin benar gitu. Jadi ada 3 pilihan. Selanjutnya kita harus mencoba tiga pilihan tadi, varietas, sendeo, dan serangga, mencoba menempati kalimat pronoun gitu. Apakah cocok atau enggak. Nah, seekor serangga tersangkut di rambut yang lengket, sedangkan varietas atau sandel tidak. Nah, jadi jawaban yang benar adalah serangga untuk menempati jawaban terbaik dari pertanyaan ini. Nah, jadi kita semua harus mengklik kata serangga untuk menjawab pertanyaan ini. Seperti itu. Oke, next. The following chart outline the key information that should remember about pronoun reference. Nah, berikut bagan yang menguraikan informasi utama yang harus diingat tentang referensi pronoun. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, how identify the question, bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan. Yang pertama, on paper test only. Jadi teman-teman mengerjakan TOEFL ini di atas kertas ya, di kertas maksudnya, jadi tulis gitu. Maka the pronoun titik-titik in line X refers to which of the following. Nah, jadi yang artinya itu kata ganti titik-titik di baris X, misalnya di baris kedua, misalnya line 2 atau apa gitu kan, yang mengacu pada bagian yang mana dari berikut ini, seperti itu. Kemudian on computer test only. Jadi apabila teman-teman mengerjakan TOEFL di komputer, look at the word X. Click on the word or press that X refers to. Jadi lihat kata X. Nah, klik pada kata atau frasa yang dirujuk X seperti itu. Jadi cara mengidentifikasi pertanyaan melalui komputer, kita lihat dulu kata yang ditujukan oleh pertanyaan, atau kita bisa klik kata atau frasa yang dirujuk dari pertanyaan itu gitu, atau kata X itu. Kemudian yang kedua, where to find the answers, bagaimana cara
bukan bagaimana, maksudnya di mana kita mengetahui atau mencari jawaban, maksudnya Afwan. Bagaimana di mana kita mencari jawaban. On paper test only, apabila kita mengerjakannya di kertas, maka the line where the pronoun is located is given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Nah, jadi kata ganti atau pronoun diberikan baris dalam pertanyaan gitu. Kata benda atau noun yang mengacu pada kata ganti umumnya ditemukan sebelum pronoun gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerjakannya di kertas, itu kata ganti atau pronoun itu biasanya akan dikasih garis gitu dari ininya gitu kan. Bagaimana cara di mana kita menemukan jawabannya gitu. Kemudian apabila kita mengerjakannya di komputer, on computer test only, the pronoun is highlighted in the passage. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Kata ganti atau pronoun itu kalau di komputer biasanya akan disorot gitu ya. Misal ada kata pronoun itu biasanya disorot atau apabila kita mengerjakan tuvalnya di komputer. Nah, kata benda noun itu mengacu pada kata ganti atau pronoun pada umumnya. Nah, umumnya juga ini ditemukan sebelum kata ganti. Nah, jadi biasanya noun itu akan ditemukan sebelum pronoun gitu. Jadi kata benda itu akan ditemukan sebelum kata ganti seperti itu. Ini sama juga yang paper test only juga sama. Noun itu akan ditemukan sebelum pronoun seperti itu. Kemudian yang terakhir, how to answer the question. Bagaimana cara menjawab pertanyaan. Yang pertama, locate the pronoun in the passage. Temukan kata ganti atau temukan pronoun di bagian yang ditanyakan seperti itu. Kedua, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Lihat sebelum pronoun atau sebelum kata ganti untuk mencari kata benda atau noun yang sesuai dengan pronoun itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Coba setiap kata benda itu disesuaikan dengan kata ganti gitu. Jadi apabila kita misal kayak seperti tadi ya, ada 3 pilihan gitu. Afan ya, kita kembali dulu sebentar. Nah, misalnya gini kan ada 3 tadi itu. Yang pertama ada variety, ada sender, dan juga ada insect seperti itu. Kan itu ada 3 noun ya yang ditemukan di dalam teks sebelumnya. Nah, maka itu kita harus bisa mengeliminasi mana yang salah dan juga mana yang benar. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua noun itu benar, tetapi ada kemungkinan benar salah satunya seperti itu. Dan kemudian yang keempat itu ada eliminate and indefinitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, jadi hilangkan jawaban yang pasti salah gitu, yang istilahnya keliru. Dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi kita pilih kita menemukan 3 seperti tadi ada 3 noun gitu ya. Nah, itu kita pilih jawaban yang sekiranya keliru gitu. Kalau misalnya kita udah keliru berarti kita bisa meninggalkannya atau jangan terfokuskan kepada noun yang salah gitu, yang keliru. Nah, maka cara gampangnya itu kita eliminasi nih si non yang salah itu. Terus kita pilih jawaban yang paling benar dari pilihan yang tersisa gitu. Misalkan tadi ada 3, terus misalnya kita eliminasi 2, maka jawaban yang paling benar itu adalah yang sisa 1 tadi, seperti itu. Nah, maybe it's from me. I will return to moderator. Thanks for the time. Okay, thank you for Brother Muhammad Fikri Nugraha. The last speaker is me. Next. Passage 1, question 1 and 2.
The full moon that occurs near the equinox of the sun has become known as the harvest moon. It is a bright moon which allow farmer to work late into the night for several nights. They can work when day day moon is at its brightest to bring the fall harvest. The harvest moon offline cows across at a different time of the year. In the north and southern hemispheres, in the north hemispheres, the harvest moon occurs in September at the time of autumnal equinox. In the southern hemispheres, the harvest moon occurs at March at the time of the vernal equinox. Jadi untuk pertanyaan 1 dan 2 ini dalam teks ini menjelaskan tentang bulan purnama yang paling dekat dengan equinox dari matahari yang sering dikenal dengan harvest moon atau bulan bulan panen. Kemudian bulan yang cerah ini memungkinkan untuk para petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam. Mereka dapat bekerja saat bulan berada pada titik paling terang untuk membawa panen musim gugur. Harvest moon tentu terjadi pada bulan yang berbeda sepanjang tahunnya di belahan bumi selatan dan utara atau utara dan selatan. Untuk di belahan bumi utara, panen bulan ini terjadi pada bulan September, yaitu pada saat equinox musim gugur. Dan untuk di bumi selatan, di sebelah selatan, itu harvest moon-nya terjadi pada bulan Maret, pada saat vernal equinox. Number 1. The pronoun it in the line 2 refers to A. The equinox, B. The sun, C. The harvest moon, D. The night. Untuk pronoun it ini di line kedua mengacu pada apa. Kita bisa lihat pronoun yang ada dalam teks di atas. Temukan terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu it is a bright moon which allows farmer to work late into the night for the several night. Di sini menjelaskan bahwa bulan yang paling cerah ini yang membuat para petani bisa bekerja sampai malam untuk beberapa malam. Tahap selanjutnya itu kita bisa melihat line sebelumnya, first line dari line ini. Di sana menjelaskan tentang full moon that occurs near the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Menjelaskan tentang bulan purnama yang dekat dengan equinox dari matahari yang sering dikenal atau bisa ya sering dipanggil dengan harvest moon atau bulan panen. Kemudian kita cocokkan terlebih dahulu bagaimana it ini cocok tidaknya dengan noun sebelum pronoun ini, seperti itu. Nah,
Kemudian langkah terakhir adalah menghilangkan jawaban yang salah gitu, dari multiple choice yang ada di sini ya. Di sana ada, mungkin kita bisa lebih fokus kepada the sun and the harvest moon. Nah, untuk the equinox dan the night mungkin bisa dilupakan terlebih dahulu ya. Kita fokus dulu kepada the sun and the harvest moon. Nah, mana yang paling cocok untuk untuk kata ganti dari it ini? Dari yang kita lihat dari line yang kedua ini menjelaskan tentang bulan yang cerah adalah bulan yang membuat para petani ini bekerja sampai larut malam untuk beberapa malam. Nah, berarti di sini bulan yang near with equinox of the sun as the harvest moon. Seperti itu. Jadi it ini mengacu atau kembali lagi pada harvest moon. Number 2, look at the word day in the passage. Click on the word or press that day refers to. Nah, kita lihat, yang pertama ini kita lihat day dari teks di atas. Kemudian kita pahami setelah day ini menjelaskan apa. They can work when the moon is at these birthdays to bring in the fall harvest. Mereka bisa bekerja seperti ini ketika bulannya itu pada titik paling terang untuk membawa hasil panen musim kemarau mereka. Nah, berarti day di sini menjelaskan tentang mereka yang bisa bekerja ketika bulan itu pada titik paling terangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di line sebelumnya itu menceritakan tentang para petani yang bisa bekerja sampai larut malam, sampai beberapa malam. Berarti D ini mengacu pada farmer atau petani tersebut. Next. Mardi Gras, which means Fat Thursday. In French, was introduced to America by French colonists in the early 18th century. From the time it has grown in the popularity, particularly in New Orleans, and today it is actually a legal holiday in several South states. The Mardi Gras collaboration in New Orleans began well before the actual Mardi Gras Day. Parades, parties, balls, and numerous festivities take place throughout the week before Mardi Gras Day. Tourists from various countries throughout the world back to New Orleans for the collaboration. Where they take part in a week of non-stop activities before returning home for some much need rest. Untuk pertanyaan dari 3 dan 4 ini, teksnya menjelaskan tentang Mardi Gras yang berarti Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Kemudian istilah ini dikenalkan kepada Amerika oleh penjajah
Prancis pada awal abad ke-18. Sejak itu popularitasnya semakin meningkat, khususnya di New Orleans. Nah, pada hari ini itu sebenarnya hari resmi untuk beberapa negara di bagian selatan. Mardi Gras, perayaan di New Orleans ini dimulai jauh sebelum hari Mardi Gras yang sebenarnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah bisa merayakannya. Nah, pesta, bola, dan berbagai perayaan yang berlangsung sepanjang minggu sebelum hari Mardi Gras ini. Turis datang dari berbagai negara atau ya dari seluruh dunia untuk ke Orleans untuk merayakan hari Mardi Gras itu. Kemudian mereka mengambil bagian dari kegiatan yang non-stop. Jadi kegiatan yang seminggu itu tanpa hentinya sebelum mereka kembali ke rumah mereka untuk beristirahat. Seperti itu. Number 3, the pronoun it in the line 2 refers to A. Mardi Gras, B. French, C. The time, D. New Orleans. The answer is Mardi Gras. Why? Okay, first you can look to line 2 di mana terdapat pronoun itu yang from the time it has grown in popularity, particularly in the time in the New Orleans. Di sana ini menjelaskan tentang populasinya itu meningkat khususnya di New Orleans gitu. Nah, pada saat itu untuk kata ganti yang tepat dari it ini kita bisa lihat dari line sebelumnya atau first line, yaitu Mardi Gras, which mean Fat Thursday in French. Nah, di yang line pertama ini menjelaskan tentang Mardi Gras yang dalam bahasa Prancisnya itu gemuk hari Selasa, gemuk Selasa. Nah, di sini berarti time-nya kembali pada Mardi Gras. Gitu. Kita juga bisa lihat mungkin dari multiple choice, yaitu bisa meninggalkan ataupun memfokuskan diri kita pada pilihan yang memungkinkan kalau itu jawabannya, seperti French and New Orleans. Itu mungkin bisa dihilangkan terlebih dahulu ya, tidak fokus pada itu, maka kita akan fokus pada Mardi Gras and the time. Tapi untuk dan dari dua ini manakah yang lebih cocok untuk kata ganti it ini, seperti itu, dan itu adalah Mardi Gras. Nah, number 4, look at the word a in the passage, click on the word or phrase that they refers to. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk yang day, pada kata day di sana menjelaskan tentang mereka mengambil kegiatan dalam seminggu itu non-stop gitu, tanpa henti-hentinya sebelum mereka pulang kembali kepada rumah mereka untuk istirahat. Tuh. Nah, bisa kita lihat juga, kemudian kita bisa lihat dalam kalimat sebelumnya
itu menjelaskan tentang tourists from various country talk out the word fact to new online for the collaboration. Di sini turis berdatangan dari berbagai negara untuk merayakan Mardi Gras ini ke New Orleans gitu. Nah, berarti untuk day ini kata ganti dari atau pronoun dari turis tersebut. Karena ya day ini cocok untuk turis tersebut seperti itu. Maybe enough for me and enough for presentation group 5. Thanks for your attention and sorry for our mistakes. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.